Sengketa One Pesta Sengketa One Pestasi Bisnis Cost. Suatu peristiwa perselisihan antara pihak pertama dan pihak kedua yang sama-sama sepakat. Apabila nantinya terjadi suatu problem, mereka sepakat untuk menyerahkan permasalahan mereka ke pihak arbitrase. Pertama, mereka harus mendaftarkan permasalahan mereka di Sekretariat Arbitrase Indonesia. Selamat siang Bu, ada yang bisa saya bantu? Siang Bu, saya ingin melaporkan permasalahan saya di Bali. Benar Bu, kami di sini untuk menyelesaikan masalah kami di Bali. Baik Bu, sebelumnya dipersilakan duduk terlebih dahulu ya Bu. Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya boleh saya cek terlebih dahulu Bu berkas-berkasnya. Sembari saya mengecek, tolong isi dulu ya Bu data dirinya dan alamat lengkap serta nomor HP-nya ya. Ini ya Bu. Mohon maaf sebelumnya Bu, di sini ada registrasi pembayaran ya Bu. Nanti akan saya cek dan akan saya hitung berapa jumlah yang nantinya akan Ibu bayar ya Bu. Baik Bu. Baik Bu, setelah saya cek dan saya hitung, jumlah yang nantinya Ibu akan bayar itu berjumlah 1.500.000. Di sini pembayarannya bisa melalui cash, transfer ataupun kris ya Bu. Kes aja Bu. Baik ya Bu, saya hitung dulu ya uangnya. Baik Bu, uangnya sudah saya hitung dan pas ya Bu. Nanti informasinya akan kami informasikan melalui nomor WhatsApp yang Ibu daftarkan tadi ya Bu. Baik. Bu, Kemudian, terima kasih. berkas Selamat siang. kedua belah pihak dicek oleh para pegawai arbiter. Para pihak harus melakukan pembayaran dalam rincian biaya pemeriksaan administrasi, biaya proses perkara, biaya arbiter, dan biaya administrasi. Setelah melakukan pembayaran, para pihak menunggu karena arbiter harus memeriksa dokumen yang sebelumnya telah diberikan oleh para pihak. Proses ini memakan waktu maksimal 7 hari. Setelah itu, arbiter melakukan pemanggilan terhadap para pihak. Kemudian, akan ada pertemuan antara pihak yang berselisih. Lalu, arbiter akan memberikan serangkaian pertanyaan kepada para pihak untuk memastikan kembali permasalahan yang telah diajukan. Apakah ada permasalahan tetap sama atau ada perubahan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar saudari sekalian? Apakah sehat? Baik, semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Akbar Dwi Kurniadi SH sebagai Ketua Majelis Arbitrase, yang dimana saya bisa ada di sini itu karena telah ditunjuk oleh kedua anggota Majelis Arbitrase yang sebelumnya kalian kan sudah diberi kesempatan untuk memilih arbiternya. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu ya sedikit mengenai jalur penyelesaian sengketa yang saudari sekalian pilih ini, yaitu arbitrase atau non litigasi, yang dimana jalur ini berbeda dengan di ranah pengadilan, yakni di arbitrase ini sudah jelas sidangnya bersifat tertutup untuk umum, kemudian dijaga kerahasiaannya, kemudian cara yang sederhana bahkan dengan biaya ringan. Kemudian kepada saudari sekalian, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini saya akan bertindak sebagai arbiter bagi permasalahan kalian yang berperan netral terhadap penyelesaian sengketa kali ini. Sehingga pada pertemuan sidang pemeriksaan hari ini, saudari sekalian hadir secara need on face. Maka dari itu saya akan berikan kesempatan kepada kedua belah pihak
agar memberikan keterangan ya, dengan guna apakah keterangan tersebut sudah sesuai atau belum pada saat pendaftaran dan pada saat sekarang ini. Dengan ini saya persilakan terlebih dahulu kepada pihak pertama atau pihak penggugat untuk memberikan keterangan kepada tim arbiter. Baik, terima kasih untuk Bapak Ketua Majelis. Perkenalkan, nama saya Kata Octavia Bunadi. Di sini saya akan menjelaskan kronologi terkait permasalahan kami, yaitu pada tahun ke-1 dan kedua, pihak kedua sudah benar Pak menyerahkan 50 juta dari 150 juta. Ya Pak, namun pada tahun berikutnya pihak kedua ini kok hanya menyerahkan 25 juta, berarti pihak kedua ini melakukan prestasi dong Pak? Oke, baik. Jadi sebelumnya dari penyampaian saudari memang disebutkan bahwasanya ada peristiwa uang prestasi yang dilakukan oleh pihak tergugat ini, yakni hanya memberikan uang berjumlah 25 juta kepada pihak penggugat. Apakah itu benar terjadi? Benar Pak. Ya, benar. Jadi kita kesampingkan itu terlebih dahulu. Mohon bersabar untuk saudari Kataria ya. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan untuk pihak tergugat atau pihak kedua untuk memberikan keterangan juga terkait permasalahan atau problematika tersebut. Apakah benar itu yang terjadi, saudari? Baik, terima kasih sebelumnya kepada Bapak Majelis. Perkenalkan, nama saya Lisa Nur Elinda. Sebelumnya saya sangat memohon maaf kepada pihak pertama selaku pemilik kos. Benar adanya Pak apa yang sudah dikatakan oleh pihak pertama, bahwa tahun pertama dan tahun kedua itu saya sudah mentaati sesuai dengan perjanjian, yaitu dengan menyerahkan uang sejumlah 50 juta dari 150 juta. Dan tahun berikutnya, yaitu tahun ketiga, saya hanya bisa menyerahkan uang sejumlah 25 juta kepada pihak pertama. Akan tetapi itu ada alasannya Pak, sehingga saya hanya bisa menyerahkan uang sejumlah 25 juta kepada pihak pertama. Jadi berdasarkan penyampaian dari saudari, memang benar adanya peristiwa uang prestasi yang sudah saudari lakukan, yaitu hanya memberikan uang atau setengah persen uang dari 50 juta, yaitu 25 juta kepada pihak penggugat. Dan mengenai alasan mungkin boleh saya tahu saudari, apa itu alasannya? Baik, karena pada tahun berikutnya yaitu tahun ketiga, lumayan banyaklah Pak fasilitas kos yang sudah rusak dan dimungkinkan untuk harus diganti. Oleh karena itu, saya hanya bisa menyerahkan uang sejumlah 25 juta kepada pihak pertama. Ini saja Pak. Setelah pertemuan pertama atas situasi dan kondisi memanas di antara para pihak, arbiter dengan sigap meminta jeda waktu kepada para pihak atas situasi tersebut serta harus mempelajari lebih lanjut tentang masalah ini. Maka pihak diminta untuk harus menunggu panggilan sidang berikutnya. Sekedar informasi bahwa arbiter memiliki jangka waktu paling lama 30 hari untuk memahami masalah dan memikirkan solusi untuk para pihak yang bersengketa. Terima kasih sebelumnya untuk kedua belah pihak yang telah memberikan keterangan dengan jelas. Selanjutnya untuk kedua belah pihak diharapkan untuk menunggu ya panggilan dari lembaga kami agar lanjut ke tahap persidangan berikutnya. Karena ini sangat kami perlukan agar tim kami nantinya bisa memaksimalkan dengan cermat terkait solusi ataupun putusan nantinya yang akan disampaikan di persidangan berikutnya. Terima kasih. Sidang ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di pertemuan selanjutnya para pihak membawa masing-masing saksi. Dalam pelaksanaannya, pertama-tama arbiter akan membacakan permasalahan para pihak dan selanjutnya akan memintai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Jumat 6 Desember 2024, saya Muhammad Akbar Dwi Kurniadi SH sebagai Ketua Majelis Arbitrase, kemudian kedua anggota Majelis Arbitrase yaitu Saudari Dela Amelia SH dan Saudari Gita Intan Pratiwi SH akan melaksanakan persidangan pemeriksaan kedua serta putusan nantinya terkait sengketa uang prestasi. Selanjutnya saya persilahkan terlebih dahulu untuk anggota Majelis Arbitrase saya agar membacakan permasalahan atau problematika dari kedua belah pihak. Baik, perkenalkan saya Dita Intan Pratiwi SH. Di sini saya sebagai anggota Majelis Arbitrase saat ini ya. Saat ini saya akan membacakan permasalahan dari pihak pertama dan pihak kedua. Sebelumnya saya akan memastikan terlebih dahulu apakah benar pihak pertama atau penggugat itu bernama Kataria Octavia Bunadi sebagai pemilik kos, benar Bu? Benar. Dan ini pihak tergugat atau pihak kedua bernama Lisa Nur Elinda sebagai pengelola kos, benar ya Bu? Benar Bu.
Langsung saja saya akan membacakan permasalahan dari kedua belah pihak, yaitu pada tahun ke-1 dan pada tahun kedua, pihak kedua ini melakukan kewajibannya, yaitu menyerahkan kepada pihak pertama uang sebesar 50 juta dari 150 juta keuntungan kos-kosan pihak pertama. Namun, pada tahun ketiga, pihak kedua hanya menyerahkan 25 juta, yang dimana artinya pihak kedua telah melakukan wan prestasi dari perjanjian tersebut. Selanjutnya, permasalahan dari pihak kedua yaitu benar yang dikatakan pihak pertama, bahwa pada tahun ke-1 dan pada tahun kedua, kami masih menaati isi perjanjian tersebut. Tetapi hanya saja pada tahun ketiga, fasilitas yang ada di kos mengalami kerusakan. Dan dengan itu, saya potong untuk biaya perbaikan atau membeli fasilitas kos yang baru. Mengenai perjanjian kedua belah pihak terkait permasalahan tentang pihak kedua yang tidak sepenuhnya memberikan kepada pihak pertama sesuai nominal perjanjian. Mungkin itulah permasalahan dari kedua belah pihak, Pak. Ya, baik, terima kasih sebelumnya. Selanjutnya, apakah kita perlu untuk memanggilkan para saksi untuk meminta keterangan lebih jelas kepada saudara sekalian? Perlu, Pak. Perlu, Pak. Oke, siap. Kami akan meminta keterangan dari para saksi. Oke, baik. Saya persilakan kedua saksi untuk maju dan duduk di depan. Bagaimana kabarnya hari ini, saudara saksi? Baik. Saudara saksi, sebelum Anda memberikan keterangan, izinkan saya mengingatkan beberapa hal. Pertama, Anda diharuskan memberikan keterangan yang sebenarnya dengan tidak menyembunyikan fakta apapun. Kedua, segala yang Anda sampaikan di persidangan ini harus berdasarkan pengetahuan atau pengalaman relevan terkait dengan perkara ini. Apakah Anda mengerti, saudara saksi? Jadi, jangan bohong ya. Saya persilakan untuk saksi pihak pertama untuk memberikan keterangan terlebih dahulu. Kebetulan pada saat pihak pertama dan kedua melakukan perjanjian, saya ikut serta dalam perjanjian tersebut. Dan benar apa yang dikatakan pihak pertama dan bahwa pihak kedua itu harus menyerahkan uang sebesar 50 juta dalam perjanjian tersebut. Baik, itu saja dan keterangan dari saya. Pak, Bu, terima kasih. Saya persilakan untuk saksi pihak kedua untuk memberikan keterangan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Mufidah. Saya di sini merupakan saksi dari pihak kedua, yang dimana saya merupakan salah satu mahasiswa yang tinggal di kosan tersebut. Dan memang di kosan tersebut fasilitasnya kurang memadai, seperti AC tidak berfungsi dan kadang tidak. Kemudian untuk bagian jendelanya juga banyak yang keropos, Pak. Dan mungkin untuk hambatan lain atau perihal lain yang mungkin kurang seperti dinding, atap, atau WC, keran, lighting atau gimana, itu bagaimana seterusnya? Mungkin kendalanya hanya di kamar saya saja, Pak. Saya tidak tahu di kondisi di kamar yang lain. Oh, jadi amannya insya Allah ya. Tapi ya, untuk masalah air atau di WC atau bisa BAB atau berak dari sini. Saya persilakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Setelah adanya keterangan para saksi, tim arbiter akan memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk memberikan solusi yang mereka pikirkan agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk solusi akhir dari permasalahan ini. Setelah ini, arbiter akan membacakan solusi yang diberikan oleh kedua belah pihak. Ya, baik. Terima kasih untuk kedua para saksi yang telah menyampaikan kesaksian dengan jelas. Selanjutnya saya sebelum masuk ke pertimbangan yang lebih lanjut, saya akan memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan aspirasi ataupun solusinya yang mungkin sebelumnya sudah kalian pikirkan matang-matang. Sebelum itu dipersilakan dari pihak pertama terlebih dahulu, dipersilakan. Terima kasih, Pak. Jadi solusi dari saya yaitu saya akan memperbaiki seluruh fasilitas kos yang sudah pada rusak. Akan tetapi mengenai pembayaran saya akan menggunakan perjanjian seperti di awal, Pak. Terima kasih. Jadi hanya itu, tidak ada yang lain. Iya, Pak, benar. Selanjutnya dipersilakan untuk pihak kedua atau pihak tergugat untuk menyampaikan solusinya juga. Baik, terima kasih, Pak.
bahwa solusi yang akan saya berikan adalah pihak pertama harus memberikan uang sejumlah 25 juta untuk biaya rutin kos-kosannya. Sehingga kedepannya saya tidak perlu lagi mengambil uang dari pihak pertama dan tidak ada lagi perselisihan. Majelis arbiter akan melakukan perundingan dan segera akan melakukan pembacaan perjanjian untuk para pihak dan juga solusi yang akan mengakhiri sengketa tersebut. Ya, oke, baik. Sebelum masuk ke sidang putusan, saya akan membacakan poin-poin terlebih dahulu terkait dari perjanjian mereka tersebut. Jadi yang pertama, kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri seluruh sengketa dan perselisihan yang pernah terjadi, baik yang terjadi sebelum tanggal penandatanganan perjanjian maupun yang baru berhubungan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Kemudian kedua belah pihak sepenuhnya menegaskan satu sama lain atas setiap tindakan dan perselisihan yang mungkin menyebabkan konflik di antara mereka. Kemudian ketiga, kedua belah pihak juga menyatakan bahwa tidak ada pihak yang bersalah atas peristiwa yang terjadi sebelumnya. Kemudian keempat, kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa ataupun konflik dengan lapang dada serta berkomitmen untuk saling menghormati bahkan mendukung di masa depan yang akan datang. Kemudian kelima, kedua belah pihak dengan tegas menyatakan bahwa tidak akan ada yang menuntut ganti rugi atau kompensasi sekalipun terkait sengketa dan perselisihan yang pernah terjadi. Sebelum itu dipersilakan untuk kedua belah pihak agar bisa merapat ke depan untuk berjabat tangan sebagai simbolis akhir dengan damai. Nah, silakan. Ini diharapkan bisa menjadi putusan yang tepat bagi saudara sekalian, sehingga wajib bagi kalian untuk menghormati serta melaksanakan putusan tersebut. Jadi hanya itulah, mengingat bahwasanya setelah putusan dalam arbitrase ini terbit atau disampaikan, maka tidak ada lagi upaya hukum setelahnya. Jikalaupun ada masing-masing di antara saudara sekalian ada yang tidak senang atau tidak setuju, kalian bisa mengajukan permohonan pembatalan putusan ke pengadilan. Maka dari itu, kami para tim arbiter, lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri sidang ini, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arbitrase yang berjalan lancar membuktikan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat menjadi alternatif yang efektif. Seperti dalam kasus ini, kita telah mempelajari bahwa dalam persaingan yang ketat, kerjasama tetap menjadi kunci keberhasilan.